Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afifa, NPM 170222090, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu tahun 2023. Dosen Dr. Insinyur Uswatun Rujana, MP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan project method morfologi mengenai tumbuhan kacang panjang, spesies Vigna unguiculata dan familia Fabaceae. Morfologi akar kacang panjang. A. Sifat akar, bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Yang kedua, tidak berbuku-buku atau beruas-uas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik. Yang ketiga, biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya. Yang kelima yaitu bentuk ujungnya meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. B. Fungsi akar. 1. Untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat yang membutuhkan. C. Bagian-bagian akar. Yang pertama yaitu ada leher akar, batang akar, cabang akar, rambut atau bulu akar, serabut akar, tudung akar, dan ujung akar. D. Sistem perakaran. Tanaman kacang panjang memiliki sistem perakaran yaitu akar tunggang. E. Fungsi dan tugas khusus. Tanaman kacang panjang tidak memiliki fungsi ataupun tugas khusus pada akarnya. Morfologi batang kacang panjang. A. Sifat batang. Yang pertama yaitu aktinomor atau setangkup. 2. Tumbuh ke atas. Yang ketiga selalu bertambah panjang. Dan yang keempat yaitu berwarna hijau. B. Fungsi batang. Yang pertama yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atasnya. 2. Memperluas bidang asimilasi. 3. Sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari atas ke bawah. C. Pembagian tumbuhan atas jelas tidaknya batang. Tanaman kacang panjang memiliki batang yang jelas, yaitu batang basah, lunak, berair. Bentuk batang, tanaman kacang panjang memiliki bentuk batang bulat. E. Permukaan batang, yaitu tanaman kacang panjang memiliki permukaan batang yang licin. Percabangan batang. F. Arah tumbuh batang, yaitu memanjat, alat penunjangnya berupa tangkai pembelit. G. Percabangan batang, tanaman kacang panjang memiliki percabangan batang menggarpu atau dikotom. H. Perbedaan cabang berdasarkan sifatnya, yaitu tunas air. I. Arah tumbuh cabang, yaitu terkulai. J. Menurut umur. Tanaman kacang panjang memiliki umur yang yaitu anual atau 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Morfologi daun kacang panjang. A. Fungsi daun. Sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai organ pernapasan, sebagai organ respirasi, dan tempat terjadinya transpirasi. B. Bagian daun, yaitu tangkai daun dan helaian daun. C. Daun tak lengkap. Sebab tanaman kacang panjang hanya memiliki tangkai serta helaian saja, maka tanaman kacang panjang digolongkan dengan daun tak lengkap. D. Vagina atau upi daun. Pada daun tanaman kacang panjang tidak memiliki vagina atau upi daun atau sering juga disebut dengan pelepah. E. Petiolus, berbentuk pipi dan tepinya lebar. F. Lamina, berbentuk bangun delta. G. Faktor identifikasi. 1. Bentuk daun yaitu bangun delta, ujung daun runcing, pangkal daun membulat, tulang daun menyirip, tepi daun rata, daging daun seperti perkamen, warna daun hijau tua, dan permukaan daun licin suram. Daun tanaman kacang panjang termasuk dalam daun majemuk. Morfologi bunga kacang panjang. A. Gambar bunga dan bagian-bagiannya. Di atas sudah terdapat gambar beserta bagian-bagian bunga kacang panjang, yang dimana bagian-bagiannya yaitu terdapat tangkai bunga, kelopak tambahan, daun pelindung, putih dan benang sari, serta mahkota bunga. B. Fungsi bunga, yaitu sebagai organ polinasi atau penyerbukan dan fertilisasi. C. Bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga tanaman kacang panjang termasuk ke bunga lengkap sebab memiliki stamen dan pistil serta memiliki mahkota dan kelopak. D. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Bunga tanaman kacang panjang termasuk ke bunga sempurna sebab memiliki benang sari dan putih. E. Bunga tunggal atau majemuk. Tanaman kacang panjang termasuk ke dalam bunga majemuk karena letaknya di ketiak daun. F. Susunan bunga majemuk pada kacang panjang. Yang pertama yaitu tangkai, kelopak tambahan, kelopak, mahkota, benang sari, dan putih.
G. Tumbuhan berumah satu atau berumah dua. Tanaman kacang panjang merupakan tumbuhan berumah satu, sebab terdapat dua jenis alat reproduksi dalam satu tumbuhan di tempat yang berbeda. H. Letak periantum pada reseptakulum. Terletak pada reseptakulum yang terdapat di tengah bunga. Simetri bunga yaitu bunga setangkup tunggal. J. Bentuk reseptakulum, yaitu berbentuk payung, dari ibu tangkai ada sedikit cabangnya. K. Gambar kelopak, fungsi dan bentuknya, berfungsi melindungi dan membantu dalam pembuahan, bentuknya seperti tabung. L. Gambar mahkota, fungsi dan bentuknya, berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi dan sebagai pembantu dalam proses penyerbukan, bentuknya seperti kupu-kupu. M. Gambarkan benang sari, tunjukkan bagian serta kedudukan kepala sari. Benang sari atau stamen ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Kedudukannya menggantung pada ujung bunga. N. Gambar kepala putik dan bagiannya serta jelaskan bagian tersebut. Kepala putik, bagian paling atas dari putik, tangkai putik penghubung sebagai penghubung kepala putik dengan ovarium, bakal biji sebagai bagian yang berkembang menjadi buah setelah pembuahan. Gambarkan penyerbukan. Tanaman kacang panjang sendiri mengalami penyerbukan sendiri, di mana tanaman ini melakukan penyerbukan sendiri. P. Perantara penyerbukan, yaitu secara anemogamal atau dibantu oleh angin. Pembuahan sudah dijelaskan pada gambar di atas. Terdapat rangkaian pembuahan sehingga menghasilkan buah pada tanaman kacang panjang. Morfologi buah kacang panjang. A. Gambar dan bagiannya. Di sana sudah terdapat gambar beserta bagian-bagian dari kacang panjang. Yang pertama yaitu ada kulit buah, biji, dan daging buah. B. Termasuk pada golongan apakah buah tanaman kacang panjang? Buah tanaman kacang panjang termasuk ke dalam buah sejati tunggal. C. Bagian-bagian bunga yang ikut tumbuh bersama buah, yaitu ada tangkai bunga, kelopak, benang sari, serta puting. D. Jika buah komoditi tersebut buah sejati tunggal berdaging, termasuk buah apakah itu? Buah kacang panjang bukan termasuk ke dalam buah sejati tunggal berdaging. E. Jika buah komoditi tersebut termasuk ke buah sejati kering, termasuk buah apakah tersebut? Buah tersebut termasuk ke dalam buah polong. Gambarkan buah dalam kondisi terbelah dan tunjukkan bagian-bagiannya. Di atas sudah ditunjukkan gambar dari tanaman kacang panjang yang terbelah dan terdapat bagian-bagiannya, yaitu ada exokard, mesokard. Morfologi biji kacang panjang. A. Gambar biji dan bagian-bagiannya. Di atas sudah terdapat gambar biji dari kacang panjang beserta bagiannya, di mana ada kulit biji, mikrofil, dan kilo. B. Tentukan termasuk biji tertutup atau terbuka, beri alasan dengan menyebut lapisan biji. Tanaman kacang panjang termasuk ke dalam biji tertutup atau dikotil, karena bagian-bagian lapisan bijinya terdapat lapisan kulit luar, lapisan pusar biji, dan kotiledon. C. Tentukan bagian yang mengikuti kulit biji, yaitu ada kulit ari dan endokard. D. Gambar biji yang dibelah lengkap dengan embrio, tunjukkan bagian-bagiannya. Di atas sudah terdapat gambar biji yang telah dibelah lengkap dengan embrionya, di mana di sana ada plumula, radicula, kotiledon, lalu epikotil, serta kulit biji dan hipokotil. E. Tipe perkecambahan dan gambar kecambah. Tanaman kacang panjang masuk ke dalam tipe perkecambahan epigeal. Terdapat beragam manfaat dan kegunaan dari tanaman kacang panjang. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari tanaman kacang panjang. Yang pertama yaitu sebagai pengontrol berat badan. Kacang panjang merupakan salah satu sayuran rendah kalori, sehingga mengonsumsinya secara rutin tidak menambah berat badan secara signifikan dan baik untuk mengontrol berat badan. Yang kedua yaitu untuk menjaga sistem pencernaan. Manfaat kacang panjang selanjutnya adalah menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat yang cukup tinggi dalam kacang panjang dapat menjaga kesehatan usus dan melancarkan saluran pencernaan. 3. Menurunkan tekanan darah rendah. Yang keempat yaitu sebagai penghasil vitamin C yang cukup tinggi. Baiklah, itulah presentasi singkat dari saya mengenai morfologi tanaman kacang panjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.